Selamat pagi, siang, sore, tim dosen, asdos, dan teman-teman semua. Pada saat ini kami ingin mempresentasikan paper DA kelompok kami mengenai analisis algoritma ASTAR yang ditingkatkan untuk mencari jalur dengan dosis radiasi minimal dalam fasilitas tenaga nuklir. Sekarang ada yang mempresentasikan, ada saya Samuel Sharon dan teman saya Theophilus Lucas. Pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakang dari algoritma yang akan kami presentasikan adalah fasilitas nuklir mengandung sangat banyak radiasi yang berbahaya, dan kecelakaan yang mungkin terjadi dapat mengeluarkan radiasi tersebut ke area yang seharusnya aman. Oleh karena itu, kesehatan dari para pekerja yang seringkali terpapar radiasi nuklir tersebut sangat terancam. Untuk mengatasi ancaman kesehatan tersebut, dibutuhkan algoritma pathfinding untuk menemukan rute yang memiliki paparan radiasi terkecil. Algoritma ASTAR tradisional dapat digunakan untuk mendapatkan rute tersebut. Namun, hasil rute yang dicapai kadang masih kurang optimal. Oleh karena itu, pertanyaan yang ingin dijawab oleh riset ini adalah bagaimana cara meningkatkan algoritma ASTAR untuk mendapat path yang lebih optimal. Belum membahas algoritma yang diajukan oleh penelitian ini, pertama perlu juga dipahami algoritma-algoritma yang menjadi dasar dari algoritma baru tersebut. Yang pertama adalah Dijkstra's algorithm yang ditemukan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1959 ini. Algoritma ini digunakan untuk mencari jarak terendah dari sebuah source node ke sebuah node dalam sebuah graph. Sebenarnya algoritma ini bisa dipakai tidak hanya untuk mencari jarak terendah, namun bisa untuk mencari jalur dengan cost rendah, apapun cost tersebut. Namun agak lebih mudah, saya gunakan algoritma ini untuk mencari jarak rendah. Dijkstra bekerja pertama dengan membuat sebuah set Q yang berisi semua vertex dalam sebuah graph tersebut. Kemudian jarak semua vertex diset menjadi infinity dan vertex awal jaraknya menjadi 0. Kemudian dijalankan sebuah loop yang mengiterasi semua vertex dalam set Q tersebut. Setiap iterasi akan diambil sebuah vertex U yang akan dicek oleh algoritma. Dalam pseudocode ini, vertex U yang diambil akan selalu sebuah vertex yang jaraknya paling rendah atau cost paling rendah. Ketika dicek, vertex U akan dikeluarkan dari set Q. Kemudian semua vertex V yang merupakan tetangga langsung dari vertex U akan dievaluasi jaraknya. Pertama dicari jarak baru yang merupakan jarak vertex U yang sudah ditemukan tadi, ditambah jarak dari U yang merupakan yang dicek ke jarak ke V yang merupakan vertex tetangga dari. Jika jarak baru ini ternyata lebih kecil dari jarak yang tadinya sudah ada di V, maka jarak V ini akan di-update. Lalu cycle ini akan berulang terus, di mana akan diambil terus jarak yang lebih rendah dan dicek tetangga-tetangganya. Kemudian ada algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR secara konsep sangat mirip dengan Dijkstra, namun ASTAR memiliki tambahan sedikit, yaitu ASTAR menggunakan sebuah fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini secara umum sebenarnya bisa merupakan apapun. Namun dalam contoh ini, saya akan menggunakan fungsi heuristik yang biasa dipakai untuk mencari jarak terendah, yaitu fungsi jarak Euclidean sebuah node ke target node. Keberadaan fungsi heuristik ini juga memaksa ASTAR untuk memiliki sebuah node yang merupakan tujuan, berbeda dengan Dijkstra tadi yang hanya membutuhkan node awal. Hasil perhitungan cost dari sebuah node dalam ASTAR adalah cost awal, yang merupakan cost tradisional yang seperti pada algoritma Dijkstra tadi, yang merupakan jarak dari source ditambahkan dengan nilai heuristik. Dengan heuristik yang saya pilih tadi adalah jarak ke node tujuan. Sehingga dalam loop, jika dalam Dijkstra diambil vertex dengan jarak dari source terendah, ASTAR tidak selalu mengambil jarak dari source terendah, namun yang diambil adalah vertex dengan nilai jarak dari source ditambah jarak Euclidean ke tujuan yang paling rendah. Heuristik ini memperbolehkan algoritma ASTAR untuk tidak mengecek semua node. Jika dilihat bahwa node ini malah menjauh dari node tujuan dengan heuristik tersebut, maka node ini akan dicek lebih belakangan. Maka dalam paper ini diajukan sebuah modifikasi pada heuristik ASTAR tradisional. Secara tradisional, algoritma ASTAR yang digunakan untuk mencari jalur dengan dosis radiasi terendah
bekerja dengan melihat semua kotak deteksi dari C ke B. Dilihat pada gambar, garis C ke B dibagi menjadi N+1 kotak. Kemudian dari setiap kotak tersebut akan dilihat tingkat dosis radiasi kotak tersebut dengan rumus DK, di mana RK X, Y adalah konstanta tingkat radiasinya, LK adalah panjang dari kotak deteksi tersebut, dan V adalah kecepatan di mana subjek bergerak melalui kotak tersebut. Kemudian, panjang jalur LC ke B adalah akumulasi dari panjang semua kotak deteksi. Maka total dosis dalam perjalanan C ke B adalah DH, yang merupakan akumulasi dari dosis per kotak setiap kotak yang dideteksi pada garis C ke B. DH ini akan dipakai sebagai fungsi heuristik pada algoritma pasar tradisional. Pada heuristik yang baru, peneliti ingin memperluas area deteksi dari algoritma tersebut. Maka dibuat 3 parameter baru. N adalah konstanta pembagian segmen, P yang merupakan koefisien biaya yang menentukan derajat deviasi dari rute asli, dan LS adalah nilai jarak antara sumber dan tujuan di mana algoritma akan berhenti. Algoritma pertama bekerja dengan mencari garis LCD, yang merupakan proyeksi garis CB pada sumbu X. Kemudian dibagi menjadi N segmen. Kemudian selain setiap kotak yang dilewati oleh garis CB langsung, kotak di atas dan di bawah setiap kotak yang awal tadi juga digunakan sebagai konsiderasi oleh algoritma. Kemudian akan dicek pada setiap segmen, dari 3 kotak tersebut, manakah kotak dengan tingkat radiasi yang paling tinggi. Dalam gambar ini terlihat bahwa kotak dengan radiasi paling tinggi adalah kotak berwarna merah, dan kotak tersebut akan dihilangkan dari konsiderasi algoritma. Kemudian akan dicek jika garis awal CB lewati sebuah kotak merah. Jika ya, maka nilai P akan diganti sesuai rumus P new sama dengan P out 1 per N. Yang berarti garis yang akan diambil selanjutnya tidaklah garis yang langsung dari C ke B, namun sedikit menyimpang dari garis CB tersebut. Kemudian ditentukan tingkat dosis setiap segmen, yang merupakan rata-rata dari kedua kotak yang tidak dihilangkan tadi. Kemudian dicari tingkat dosis radiasi keseluruhan yang didapat dengan rumus R sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N RK per N, yang kemudian nilai R tersebut dipakai dalam rumus DH sama dengan R kali LCB per V dikali P. Dan DH ini adalah rumus heuristik baru tersebut. Lalu saya akan memaparkan eksperimen yang telah dijalankan. Kasus pertama, lingkungan pada kasus ini cukup sederhana, yaitu 3 hotspot radiasi tanpa ada halangan fisik yang dapat menutup rute bekerja. Hasil simulasi dapat dilihat pada tabel yang ada di kanan. Distance adalah jarak rute yang dihasilkan, dan cumulative dose adalah dosis radiasi yang diterima. Dalam kasus ini, algoritma Improved A* mengalahkan algoritma A* tradisional dengan cumulative dose 7,08 dibanding 8,66. Kasus kedua, lingkungan pada kasus ini lumayan rumit, dengan hotspot radiasi yang lebar dan ada beberapa halangan fisik yang dapat menutup rute pekerja. Dalam kasus ini, algoritma Improved A* mengalahkan algoritma A* tradisional dengan cumulative dose 5,13 dibanding 11,79. Perbedaan besar itu disebabkan oleh kerumitan lingkungannya, sehingga rute yang dipilih kedua algoritma sangat berbeda. Lalu kasus ketiga akan dibagi menjadi 4 simulasi. Untuk 2 simulasi pertama, lingkungannya lumayan sederhana, dan hasil yang didapat kedua algoritma tidak terlalu berbeda. Untuk 2 simulasi terakhir, lingkungannya cukup rumit. Hasil yang didapat simulasi ketiga, Improved A* jauh lebih bagus dari A* tradisional. Namun Improved A* tidak akan selalu mendapatkan rute yang lebih bagus. Pada simulasi keempat, rute yang didapat algoritma Improved A* dikalahkan A* tradisional. Ini adalah kasus langka dan di kebanyakan kasus Improved A* akan menghasilkan rute yang lebih bagus. Jadi kesimpulan adalah, untuk lingkungan sederhana, algoritma Improved A* lebih optimal walau peningkatan relatif kecil, sedangkan untuk lingkungan rumit, ada peningkatan besar dalam akurasi jalan yang dihasilkan. Namun, algoritma Improved A* tidak akan selalu mendapatkan rute yang lebih optimal, walau kasus tersebut cukup langka. Terima kasih untuk menyaksikan presentasi kami.